sehari semalam udah mengalami penetasan. Nah, itulah yang bisa kita lihat kesuksesan indukan tadi yang bertelur. Hasilnya seperti apa itu 2 kali 24 jam baru bisa kita lihat hasilnya 100%, 50% atau 0 seperti itu. Perkenalkan, nama saya Priyo, sebagai pemijah lele. Untuk saat ini kita lagi proses penyaringan dari 54, 67, 56. Nah, ini seperti ini prosesnya. Buat kawan-kawan yang lainnya yang ingin menjadi petani lele. Nah, untuk saat ini kan belum mulai proses pijah lele lagi. Nah, tapi kalau untuk proses pemilihan indukan itu yang layak untuk dipijahkan itu satu biangan udah cukup lebih dari 1 tahun lebih umur yang siap dipijahkan. Nah, sama juga pejantan juga sama, umur lebih dari 1 tahun. Untuk pemilihan telur yang bagus itu sedikit banyak kuning emas, itu yang layak untuk dipijahkan. Pejantan yang layak siap pijah, yang matang gonat atau seperti apa itu ada caranya sih. Tapi untuk saat ini kan kita masih proses penyaringan, jadi kita masih belum bisa ngasih tahu. Ntar minggu berikutnya atau hari berikutnya pas kita waktu pemijahan, kita calling dah cara gimana pemijahan yang sedikit banyak yang benar lah, seperti itu. Nah, setelah pejantan atau indukan udah siap, kita pilih, kita persiapkan, kita bisa pijahkan alami maupun lewat suntik. Tapi untuk saat ini kita pakai suntik Opaprin gitu. Jadi habis pemilihan, proses penyuntikan, habis itu sore kita taruh, kita pasang-pasangkan gitu. Bisa 21, bisa 11. Dua perempuan, 2 betina, 1 pejantan. Bisa juga 1:1. Kita langsung pakai hapa atau selambu, bisa kita bikin kotakan-kotakan 2 meter kali 1 meter. Jadi tergantung selera masing-masing dah. Tapi untuk saat ini kita menggunakan itu berupa kotakan-kotakan kecil yang siap dipasang-pasangkan. Nah, setelah pemijahan, setelah suntik, malam kita pasangkan, tunggu esok pagi, kita lihat kondisi telur. Kondisi telur bagus, sehari semalam udah mengalami penetasan. Nah, itulah yang bisa kita lihat kesuksesan indukan tadi yang bertelur. Hasilnya seperti apa itu 2 kali 24 jam. Baru bisa kita lihat hasilnya 100%, 50% atau 0 seperti itu. Setelah 3 hari kita kasih belajar makan namanya kutu air, kutir, disebut kutu air.
kutu air itu selama 2 hari 2 malam kita kasih kutir biar merata. Nah baru kita kasih cacing sutra namanya, casut yang. Nah itu makan casut itu paling enggak kalau kita yang kita alamin itu selama 18 hari 18 hari sampai finishnya. Jadi kita mau nyetak bibit unggul, jadi full cacing selama 18 hari. Banyak sih alternatif yang lainnya, seperti pasta kita bikin sendiri atau seperti apa yang lainnya. Sama untuk proses pertumbuhan yang lebih cepat itu emang casut, cacing sutra. Nah ini hasilnya. Kalau makan cacing 15 hari atau 18 hari, kita bisa sortir dari 34, 23, 12. Untuk 10 hari kita udah nyetak antara 34 sampai 45 cm ukurannya. Nah itu proses sudah kita mau jual atau kita lebih gedekan lagi. Kalau untuk saat ini kita proses pencetakan sampai ukuran 45-56. Nah ini contohnya, ini umur 1 bulan, penyaringan 56, 45 sama 67, yang terkecil 34. Setiap season pasti sortir, jadi kita sistem ngambil per 10 hari apa per 1 minggu. Jadi kita lebih enaknya per 10 hari kita misahkan ukuran, mana yang 45 cm, yang 56, 67 seperti itu. Nah langkah selanjutnya ya tinggal kita nunggu orderan pihak pendeder atau pembesaran selanjutnya. Untuk pembesaran daging kita belum, karena kita prosesnya khusus untuk pemijah atau breeding. Pembeli berbagai macam wilayah ya, termasuk tetangga-tetangga desa sebelah ini, dari Babakan, Kampung Anyar, Cogrek, bahkan dari Tangerang juga ada. Untuk lokasinya saya sendiri di sebelah sono, cuma ini kan karena diperbantukan sama Mas Andi. Diperbantukan untuk sortir dari pemijahan sampai sortir, karena Mas Andi ini perdana pengen menjadi petani lele milenial. Kesulitan itu udah pasti ya, kesulitan itu udah pasti. Dari segi cuaca bisa, dari segi air bisa. Nah kita seperti jamur, kalau di musim penghujan itu kan kita berbagai cara untuk menanggulangi ikan kena jamur, parasit.
biar nggak mengalami apa ya, sedikit banyak kerugian lah. Tapi ya tantangannya di lele itu emang parasit. Nah, kalau kalau pengaturan air itu paling enggak itu 30 cm lah, 30 cm sampai 40 kalau untuk ikan yang masih ukuran 23 34. Tapi kalau 34, kalau udah 45 ke atas sampai 78 itu paling enggak di 50 cm. Untuk biar air stabil, panas enggak, dingin enggak. Jadi lele itu kurang panas kurang bagus, kepanasan juga ngaruh, air cepat keruh. Kalau yang kita jalanin itu per 4 hari sekali, tergantung tebar bibit, padat bibitnya ya. Kalau kita sistem padat, per 4 hari kita harus ganti air. Jangan sampai nunggu air keburu bau atau seperti apa, ntar ikan ngalamin kolap gitu. Jadi kita ngambil per 4 hari, kita buang separuh atau 50%. Untuk pemuda milenial, jangan ada rasa gengsi untuk jadi petani lele yang sukses. Jadi petani lele kalau kita bersungguh-sungguh, sangat-sangat itu hasilnya itu sangat-sangat memuaskan. Tapi satu, harus telaten dan teliti. Itu aja sih bagi saya. Kalau dibandingkan untuk kita kerja harian atau seperti apa, kalau kita proses pemijahan yang benar, proses pemeliharaannya atau perawatannya yang benar, maka hasil itu tidak akan membohongi. Oke, untuk sobat petani lele, sukses. Semoga kita kedepannya di petani lele semakin maju untuk Indonesia. Terima kasih.